Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggraini, NIM 1920203032, selaku moderator yang akan mengatur jalannya diskusi kita pada pagi hari ini. Langsung saja kepada pemateri yang pertama, Anggraini. Kepadanya dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian reformasi mutu pendidikan. Jadi, reformasi secara etimologi berasal dari kata formasi yang berarti susunan atau bentuk susunan instansi. Sedangkan pendidikan yaitu mengetahui tentang mendidik. Dan nasional. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Anggraini. Selanjutnya penjelasan yang akan disampaikan oleh Saudari Imam Kurnia Wijaya. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Kurnia Wijaya dari kelompok 6 akan melanjutkan penjelasan tentang reformasi pendidikan, yaitu bagian B, kelebihan dan kelemahan reformasi pendidikan. Kelebihannya yaitu yang pertama, pendidikan di Indonesia akan menjadi lebih maju karena diadakannya upaya-upaya untuk memajukan pendidikan. Yang kedua, menambah motivasi bagi anggota pendidikan seperti guru dan peserta didik. Yang B yaitu kelemahan reformasi pendidikan. Yang pertama yaitu sistem pendidikan yang kaku dan sentralistik. Yang B, sistem pendidikan nasional tidak pernah mempertimbangkan kenyataan yang ada di dalam masyarakat. Yang C, kedua sistem tersebut sentralistik dan tidak adanya pemberdayaan masyarakat. Yang D yaitu terbelenggunya guru dan dijadikannya guru sebagai motivasi birokrasi pendidikan. Yang E, pendidikan yang tidak berorientasi pada pembentukan kepribadian namun lebih pada proses pengisian. Yang F yaitu anak tidak pernah dididik atau dibiasakan untuk kreatif dan inovatif. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Imam Kurnia Wijaya. Penjelasan yang akan dilanjutkan oleh Saudari Sintawati. Kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih untuk moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi yang selanjutnya. Nama saya Sintawati, NIM 1920203033. Saya akan menjelaskan tentang tujuan reformasi pendidikan. Reformasi pendidikan pada dasarnya mempunyai tujuan agar pendidikan dapat berjalan lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Pemerintah dan masyarakat harus mau bekerja sama demi tercapainya kualitas pemberdayaan manusia yang diinginkan. Agar sesuai dengan perkembangan zaman, sistem pendidikan harus sesuai pula dengan tuntutan yang terkini atau terbaru. Adapun rumusan tujuan pendidikan nasional terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Pasal 4. Sementara itu, rumusan tujuan pendidikan nasional yang terbaru dapat dibaca dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 Bab 2 Pasal 3 dalam UU Sindiknas hasil revisi tahun 2013 yang menegaskan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk mengemban dan membentuk watak serta mengemban bangsa yang bermartabat dan dapat mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Sintawati. Penjelasan yang terakhir akan disampaikan oleh Saudara Ardian Febrianto. Kepadanya kami persilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Saudari Sinta. Dan sebelumnya perkenalkan, nama saya Ardian Febrianto, NIM 1930203104,
Sini saya akan melanjutkan materinya, yaitu bagian D, faktor mempengaruhi reformasi pendidikan. Pendidikan di Indonesia saat ini dari segi kualitas sangatlah rendah, tidak sesuai apa yang kita harapkan. Adapun faktor-faktor dari pendidikan tersebut yang mempengaruhi bisa kita lihat dari internalnya. Faktor internalnya meliputi staf-staf yang berperan di pemerintahan seperti Departemen Pendidikan Nasional, meliputi Dinas Pendidikan Daerah, serta sekolah-sekolah yang maju di bidang pendidikan. Selanjutnya dari faktor eksternal, yaitu masyarakat pada umumnya, yang mana masyarakat sebagian ikon dan juga merupakan tujuan dari adanya pendidikan itu sendiri. Oleh karena itu, pendidikan di Indonesia harus bekerja sama antara pemerintahan dengan masyarakat supaya kualitas pendidikan tidak rendah lagi. Dan di samping itu, banyak guru yang mengajar tidak di bidang ahlinya. Selain itu pula ada beberapa faktor yang menyebabkan kualitas pendidikan di Indonesia yang semakin memprihatinkan sehingga terjadinya ketidaktentraman pendidikan. Yaitu pertama, rendahnya sarana fisik, misalnya banyak sekali gedung-gedung sekolah yang tak layak pakai di berbagai tingkat pendidikan, kepemilikan dan penggunaan fasilitas yang tidak dimanfaatkan, serta media belajar rendah, buku perpustakaan yang tidak lengkap sehingga tidak banyak yang minat literasi di pihak pelajar. Yang kedua, rendahnya kualitas guru. Kebanyakan guru yang belum maksimal atau profesionalisme dalam menjalankan tugasnya. Yang ketiga, kesejahteraan guru. Rendahnya kesejahteraan guru. Dengan pendapatan yang rendah, banyak guru-guru yang mengambil pekerjaan sampingan untuk memenuhi kebutuhannya. Karena itu, tidak cukup pendapatan dari guru saja. Yang keempat, rendahnya prestasi siswa. Dengan peristiwa yang di atas sangat berdampak kepada mahasiswa, dengan prestasi siswa yang menjadi rendah disebabkan guru yang kurang maksimal dalam menjalankan tugasnya. Selanjutnya yang kelima adalah kurangnya dalam pemerataan pendidikan ke seluruh pelosok desa. Hal ini menjadi sangat wajar sekarang di kalangan dinas pendidikan, sehingga masyarakat yang pedalaman kurang tersentuh, kurang diperhatikan dan menjadi hal yang biasa. Keenam, rendahnya kecocokan pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja yang sering terjadi ketika sudah lulus sekolah. Ketidakserasian antara pendidikan dengan kebutuhan kerja disebabkan kurikulum yang kurang fungsional ketika dipelajari di sekolah dengan kebutuhan kerja yang diharapkan nantinya ketika memasuki dunia kerja. Yang terakhir adalah mahalnya biaya pendidikan. Biaya pendidikan bermutu itu mahal. Inilah yang selalu kita dengar dari masyarakat. Sehingga masyarakat tidak mampu dalam membiayainya dikarenakan ekonomi yang rendah. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Ardian Febrianto yang telah menyampaikan materinya. Berakhirnya diskusi tadi, maka berakhir pula diskusi kita pada pagi hari ini. Saya Anggraini selaku moderator menutup diskusi kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.